Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan masuk dalam seri Matematika kelas 11, yaitu Matematika Wajib. Dan yang akan dibahas di sini adalah konsep dan contoh soal induksi matematika bagian yang pertama, yaitu notasi sigma. Nah, adik-adik, notasi sigma penting ya untuk kita bisa mempelajari keseluruhan induksi matematika. Yuk kita langsung simak apa sih yang dimaksud dengan notasi sigma. Salah satu cara menuliskan jumlah dari suatu bilangan adalah dengan menggunakan simbol ini adik-adik. Dan simbol ini dibacanya sigma. Simbol ini adalah salah satu huruf kapital Yunani yang artinya jumlah. Notasi ini digunakan untuk meringkas penulisan penjumlahan bentuk panjang dari jumlah suku-suku yang merupakan variabel berindeks atau suku-suku deret. Nah, adik-adik, yuk kita lihat. Di sini misalnya ada deret bilangan ya, yaitu 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36. Nah, adik-adik, bentuk ini dapat juga dituliskan dengan 1 kuadrat ditambah, ini jadi 2 kuadrat, ditambah 3 kuadrat yang adalah 9, ditambah 4 kuadrat yang adalah 16, ditambah 5 kuadrat yang adalah 25, ditambah 6 kuadrat yang adalah 36. Tiap suku di atas, jadi ini tiap suku ya, ini kan totalnya ada 6 suku. Setiap suku di atas dapat dinyatakan sebagai K kuadrat. Untuk K disubstitusikan dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga dapat dinyatakan dengan notasi sigma bahwa deret 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36 itu sama dengan seperti ini adik-adik dalam notasi sigma ya. Ini cara bacanya gimana ya? Jadi, notasi ini dibaca jumlah K kuadrat, ya jumlahnya dari sigma ini ya, jumlah K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai dengan K sama dengan 6. Di mana 1 adalah batas bawah dan 6 adalah batas atas. Dengan demikian, notasi sigma dari jumlah K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai K sama dengan 6 itu adalah 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 4 kuadrat, tambah 5 kuadrat, tambah 6 kuadrat, ya 1 sampai 6. Dan kalau dikerjakan jadi 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36. Dan kalau ini dikerjakan sampai hasil akhir mendapatkan 91. Jadi nilai dari notasi sigma jumlah K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai dengan K sama dengan 6 adalah 91. Oke, yuk sekarang kita lihat bentuk umum dari notasi sigma ya. Jadi secara umum, deret A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 dan seterusnya gitu ya. Sampai tambah AN sama dengan jumlah atau bisa juga dibaca sigma ya. Sigma AK untuk K sama dengan 1 sampai N. Nah, ini adalah bentuk umum dari notasi sigma ya adik-adik. Dengan keterangan indeks K bertambah 1 terus dari batas bawah K sama dengan 1 sampai batas atas K sama dengan N. Kemudian indeks K bisa diganti dengan huruf lain misalnya I, J, dan lainnya. Bisa juga menggunakan X ya adik-adik. Tapi kalau notasi sigma biasanya sih menggunakan indeks K, I, dan juga J. AK adalah suatu fungsi dengan variabel K. Nah, sekarang di sini kakak punya contoh. Yang pertama, tuliskan notasi sigma dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15. Nah, adik-adik di sini kita harus menentukan rumus umumnya nih adik-adik untuk deret ini ya. Nah, 1 ini kan sebagai suku yang pertama. Misalkan kita menggunakan variabel K ya. Berarti ini sebagai suku pertama. 3 ini sebagai suku kedua. 5
sebagai suku ketiga, 7 sebagai suku keempat, dan seterusnya ya sampai ini suku ke-8. Kita harus bisa menghubungkan antara angka-angka ini yang terletak di deret ini dengan setiap angka-angka sukunya ini, dengan setiap angka K ini ya adik-adik. Nilainya 1. K sama dengan 2, di sini 2 menjadi 3, 3 menjadi 5, 4 menjadi 7, dan seterusnya sampai 8 menjadi 15. Nah ini kalau kita lihat ya, kita bisa menggunakan cara coba-coba adik-adik ya. Jadi kalau K-nya 1, ya dia berarti untuk coba-coba ya, kita pakai K sama dengan 2. Berarti di sini bisa menggunakan 2 kali 2 kurang 1 ya kan. 2 kali 2 4, 4 kurang 1 kan 3. Nah sekarang kalau K-nya 3, K-nya 3 nih harus dapat 5 nih, berarti 2 kali 3 kurang 1 ya kan, 6 kurang 1, 5 ya. Gitu, jadi kita harus menghubungkan K-nya dengan angka-angka yang ada di deret ini. Ya, rumusnya harus kita cari. Kita coba K sama dengan 8, apakah sudah betul ini rumusnya ya. Jadi 2 kali 8 kurang 1, 16 kurang 1, 15 ya adik-adik. Benar ya? Nah, jadi rumusnya adalah 2 kali K kurang 1 untuk mendapatkan deret-deret ini. Nah, cara ini cara coba-coba adik-adik ya. Kita kan dapatnya 2 kali K dikurang 1. Nah, sekarang kita lihat ya adik-adik, kita sudah pernah belajar di SMP ada barisan aritmatika dan juga barisan geometri ya. Di sini kita lihat ini merupakan barisan aritmatika. Jadi kita bisa menggunakan rumus saja yang sudah pernah dipelajari, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama atau U1, B adalah bedanya. Nah, untuk barisan ini ya, di sini A itu adalah 1 ya, suku pertama. Kemudian bedanya, ini bedanya masing-masing tambah 2 ya. Jadi plus 2. Nah, kita gunakan rumus UN. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. A-nya adalah 1 tambah N kurang 1 kali B. B-nya adalah 2. Nah, ini kita kerjakan jadi 1 tambah N kurang 1 kali 2. Jadi 2N kurang 2 ya adik-adik. Ini kan harus dikali distributif ya. Nah, ini hasilnya jadi 2N, 1 kurang 2 jadi min 1. Nah, inilah rumus UN-nya. Kalau menggunakan variabelnya N ya. Sama ya adik-adik ya, 2K kurang 1, 2N kurang 1 ya. Nah, jadi inilah rumus atau fungsi dari notasi sigma ini. Terus gimana kita menuliskan notasi sigmanya ya adik-adik? Jadi caranya seperti ini adik-adik. Sigma, ya, lalu kita masukkan fungsinya 2. Kalau kita menggunakan misalkan variabel K berarti 2K kurang 1, pakai kurung ya adik-adik. Ya, jadi sigma dari fungsi 2K kurang 1, kemudian batas-batasnya dari K sama dengan 1 ini ya, sampai 15 ini kan adalah suku ke-8, berarti sampai 8 K-nya. Nah adik-adik, inilah jawabannya untuk nomor 1 ya. Bisa cara cepat, bisa menggunakan rumus yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke, sekarang kita ke contoh kedua. Nyatakan notasi sigma K kali K tambah 1 untuk K sama dengan 1 sampai 7 dalam bentuk deret dan hitunglah hasilnya. Jadi sigma K kali K tambah 1 dengan batas bawah K sama dengan 1, batas atas K sama dengan 7. Nah ini gampang aja adik-adik ya. Karena ini batas bawahnya 1, batas atasnya 7, berarti K-nya itu harus kita jabarkan dari 1 sampai 7. Jadi pertama kita masukkan 1 dulu, kita substitusi ke dalam K. Jadi 1 dikali 1 tambah 1. Ya, ini K kali K tambah 1. K-nya diganti 1 ya adik-adik. Nah, sekarang urut ya, habis 1, 2. Berarti 2 kali 2 tambah 1.
Ingat rumusnya adalah K kali K tambah 1. Jadi kalau K-nya sama dengan 2, jadi nilai K ini disubstitusi dengan 2. Oke, 1 ini tetap ya adik-adik, karena satunya kan adalah konstanta. Habis 2, 3 adik-adik. K kali K tambah 1. Gitu ya. Seterusnya sampai dia K sama dengan 7. Nah, seperti ini adik-adik ya. Jadi deretnya sangat bergantung pada bentuk fungsinya. Fungsinya itu seperti apa? Kita harus ngikutin ya. Oke, sekarang kita tinggal kerjakan adik-adik ya. Ini jadi 1 kali 2 ditambah, ini jadi 2 kali 3 ditambah 3 kali 4 ditambah 4 kali 5 ditambah 5 kali 6 ditambah 6 kali 7 ditambah 7 kali 8. 1 kali 2, 2, 2 kali 3, 6, 3 kali 4, 12, 4 kali 5, 20, 5 kali 6, 30, 6 kali 7, 42, 7 kali 8, 56. Nah, hasilnya adalah 168. Jadi, dalam bentuk deret, yang ini adik-adik ya, dan hasilnya adalah yang ini. Oke adik-adik, sekarang apa aja sih sifat-sifat dari notasi sigma? Kita akan lihat satu persatu ya, dengan contohnya adik-adik, nanti kakak kasih. Oke, yang pertama, notasi sigma punya sifat seperti ini. Jadi kalau ada sigma dengan batas bawah K sama dengan 1 sampai batas atas K sama dengan N, dan fungsinya adalah C. C di sini adalah konstanta. Ya adik-adik, jadi nggak ada variabelnya nih. Nah, kalau ketemu kayak gini, maka kamu bisa kerjakan dengan cara kamu kalikan aja konstantanya dengan batas atasnya. Ya, kalau dia batas bawahnya K sama dengan 1. Jadi bisa langsung dikali aja ya, N kali C. Nah, tapi gimana ya kalau misalnya batas bawahnya bukan 1? Maka kita bisa menggunakan ini ya, bentuk yang lebih umum yaitu sigma dengan batas bawah K sama dengan M sampai N dari fungsi konstanta itu bisa kita kerjakan dengan cara seperti ini. Jadi, batas atasnya dikurangi dulu dengan batas bawahnya. N kurang M, terus ditambahin 1. Jadi, N kurang M ditambahin 1, hasilnya baru kamu kalikan dengan konstantanya. Oke, kakak kasih contoh ya. Di sini ada sigma dengan batas bawah K sama dengan 1 sampai batas atas 5. Untuk fungsi konstanta 10. Oke, nah ini gampang aja caranya adik-adik ya. Kalau ada variabel, lain cerita, caranya bukan langsung dikali gitu ya. Ini karena kita masih di sifat yang pertama. Jadi tinggal kita kaliin aja 5 kali 10 kalau batas bawahnya itu cuma 1. Hasilnya 50. Contoh yang kedua, sigma dari K sama dengan 6 sampai 10 untuk fungsinya itu 2. Nah, ini kan gak ada variabel ya, berarti caranya kita menggunakan ini. Batas atas sama batas bawah dikurangi dulu. Jadi 10 kurang 6, kemudian ditambahin 1. Harus ditambah 1 ya. Baru dikalikan dengan fungsinya. Nah, 10 kurang 6, 4 tambah 1, 5. Jadi 5 kali 2. Nah, hasilnya adalah 10. Oke, sekarang kita simak sifat yang berikutnya, yaitu sigma dari K sama dengan M sampai N. Fungsinya adalah C kali AK. Adik-adik, di sini C-nya masih merupakan konstanta ya. Jadi konstanta. Sementara AK ini adalah fungsi dengan variabel K. Nah, caranya C ini konstantanya bisa kita keluarin dari sigmanya. Jadi ditaruh di depan nih adik-adik ya, ditaruh di luar sigma gitu. Nanti dikali dengan sigma K sama dengan M sampai N untuk fungsi AK-nya sendiri. Kayak lebih mempermudah gitu ya. Konstantanya bisa dikeluarin. Contoh nih adik-adik ya. Nah, di sini ada sigma K sama dengan 1 sampai 5, fungsinya adalah 2K. Kalau pakai cara dengan bentuk umum kan ini berarti 2 kali 1 gitu ya. Tambah 2 kali 2, tambah 2 kali 3, tambah 2 kali 4, tambah 2 kali 5 gitu ya. Nah, dengan menggunakan sifat ini, 2 ini sebagai konstanta, sebagai C, kita bisa keluarin dari sigmanya, taruh di depan gitu ya. Kita kalikan dengan sigma K sama dengan 1 sampai 5 dari fungsi tinggal fungsi K.
Nah, jadi kita tinggal cari sigma K sama dengan 1 sampai 5 dari fungsi K. Baru nanti di akhir dikali 2. Jadi sama dengan 2 dikali. Nah, ini kita kerjakan adik-adik ya. Karena fungsinya cuma K nih. Berarti tinggal kita ubah ke bentuk deret ya. Dari 1 sampai 5 berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Nih, karena ini fungsinya kan cuma K ya, berarti tinggal langsung aja dijabarin gitu ya. Kalau dia K kuadrat, jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat gitu kan ya. Karena cuma K, ya tinggal dijabarin aja ya. Jadi, ini jadi 2 kali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Hasilnya 15 ya adik-adik. Dan 2 kali 15 adalah 30. Oke, gampang kan ya adik-adik? Nah, kita lihat yuk. Sifat yang ketiga. Sifat ketiga dan juga sifat keempat nih adik-adik. Di sini ada penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, sekarang di sini kalau ada dua fungsi ya yang dijumlahkan atau dikurangkan, kita bisa mengerjakannya terpisah adik-adik. Jadi kita bisa buat seperti ini. Dipisah ya notasi sigmanya. Seperti ini adik-adik ya. Satu-satu dikerjakan, baru nanti digabung lagi di akhir. Ya, sama juga dengan yang pengurangan. Nah, contohnya seperti ini. Sigma dari K sama dengan 1 sampai 5 untuk fungsi K kuadrat tambah 3K. Adik-adik, karena ini ada penjumlahan dua fungsi, maka kita bisa pisah dengan menggunakan sifat ketiga ya. Jadi, sigma K sama dengan 1 sampai 5 dari K kuadrat. Kita pisah ya dengan sigma K sama dengan 1 sampai 5 untuk fungsi 3K. Dengan menggunakan sifat yang sebelumnya, sifat kedua, 3 ini dapat kita keluarkan di depan kan ya adik-adik. Nah, karena dia konstanta, jadi tinggal fungsi K saja. Oke, jadi di sini kita kerjakan nih ya. Untuk notasi yang di depan ini kan menggunakan fungsi K kuadrat. Ya, berarti jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 4 kuadrat, tambah 5 kuadrat. Ya, 1 sampai 5 kan ya. Nah, ini untuk notasi yang di depan. Sekarang kita gabung dengan 3 kali, kita pakai kurung ya adik-adik, 3 kali ini adik-adik ya. Notasi sigma K sama dengan 1 sampai 5 dari fungsi K. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 3 kali ini jadi 15 ya adik-adik. Nah, jadi ini 45. Hasil akhirnya adalah 100. Oke, sekarang kita ke sifat kelima. Wah, panjang banget nih ya. Coba kita pahami adik-adik ya pelan-pelan. Jadi di sini sigma dengan batas bawah K sama dengan M sampai batas atas N. Untuk sebuah fungsi kayak gini nih adik-adik. AK tambah BK lalu pangkat 2. Nah, bentuk ini kita bisa jabarkan dengan menggunakan bentuk seperti ini adik-adik ya. Jadi sigmanya dipisah-pisahin ya. Kan kita sudah pernah belajar kalau ada A tambah B pangkat 2. Ini kalau dijabarkan jadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat, bukan adik-adik? Nah, jadi ini asalnya dari situ. Jadi disendiri-sendiriin adik-adik ya. Jadi sigma K sama dengan M sampai N untuk AK pangkat 2 ditambah 2 kali sigma K sama dengan M sampai N untuk AK kali BK ditambah sigma K sama dengan M sampai N untuk BK kuadrat. Ya, ngikutin ini adik-adik ya. Nah, contohnya seperti ini. Sigma K sama dengan 1 sampai 3 untuk fungsi K tambah 1 pangkat 2. Nah, ini bisa kita jabarkan menjadi sigma K sama dengan 1 sampai 3 untuk K kuadrat ditambah 2 kali sigma K sama dengan 1 sampai 3 untuk fungsi K kali 1. K kali 1 ditambah sigma K sama dengan 1 sampai 3 1 kuadrat. Nah, seperti ini adik-adik ya dengan menggunakan sifat. Jadi, ini kita kerjakan masing-masing adik-adik ya. Di sini jadi
1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat. Ditambah dengan yang ini 2 dikali, K kali 1 kan K ya. Jadi sigma fungsinya K, berarti kita tinggal masukin aja 1 sampai 3. 1 tambah 2 tambah 3. Ditambah, nah ini kan konstanta adik-adik yaitu 1. Nah tinggal kita langsung kalikan aja ya, 3 kali 1 dengan menggunakan sifat pertama. Nah selanjutnya tinggal diselesaikan aja adik-adik ya. Jadi 1 tambah 4 tambah 9 ditambah ini 6 ya, 6 kali 2 12 ditambah 3 kali 1 3. Nah ini jadi ini 5 tambah 9 14, 14 tambah 12 26, 26 tambah 3 29. Nah inilah jawabannya adik-adik ya. Oke, sekarang kita lihat sifat berikutnya. Bentuk-bentuk notasi sigma itu bisa kita modif ya. Jadi kita bisa modif dengan menggunakan sifat ke-6 ini. Jadi kalau ada sigma K sama dengan M sampai N untuk fungsi AK, maka bentuk notasi sigma ini dapat kita modif. Kita pisah 2 gini sigmanya. Ya, jadi sigma K sama dengan M sampai P dari fungsi AK ditambah sigma K sama dengan P tambah 1 sampai N dari fungsi AK. Kalau kita lihat adik-adik ini modelnya berantai ya. Jadi P ini adalah nilai yang terletak di antara M dan N. Tetap batas bawahnya adalah M dan batas atas akhirnya adalah N. Ya, cuma ini bentuk modifikasi aja yang bisa digunakan. Contohnya ya adik-adik soalnya seperti ini. Jika diketahui sigma I sama dengan 1 sampai 36 dari suatu fungsi Fi, jadi fungsinya nggak diketahui ya. Nah, jawabannya adalah 245 nilainya. Dan sigma dari I sama dengan 20 sampai 36 dari fungsi Fi sama dengan 145. Maka berapakah nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai 19 untuk Fi? Nah adik-adik, di sini kita lihat dia batas paling bawahnya adalah 1. Karena itu yang paling kecil ya adik-adik, ini kan 20 ya kan, ini juga 1. Jadi batas bawahnya adalah 1. Dan batas atasnya adalah yang tertinggi 36. Ya, ini 36, ini 19. Di sini kita bisa menggunakan sifat ke-6 dengan cara seperti ini adik-adik. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai 36 untuk Fi sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 19 Fi ditambah sigma I sama dengan, kalau di sini batas atasnya P, maka harus disambung dengan batas bawah P tambah 1. Berarti I sama dengan 19 tambah 1, 20 ya. Jadi sigma I sama dengan 20 sampai batas atas yaitu 36. Nah, jadi bisa dimodif seperti ini adik-adik ya. Dimana yang sigma I sama dengan 1 sampai 36-nya itu udah diketahui yaitu 245. Yang ditanya adalah yang sigma I sama dengan 1 sampai 19. Jadi ini yang ditanya. Kita tulis ulang. Ditambah yang ini itu juga diketahui di soal ya. Dengan batas bawah 20, batas atas 36 ini udah diketahui di soal yaitu 145. Tinggal kita pindahkan saja adik-adik ya ke ruas kiri. Jadi 245 dikurang 145 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 19 dari fungsi Fi. Gitu. Nah, ini kita kerjakan jadi 100 ya. Nah, inilah adik-adik jawabannya. Jadi nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai 19 dari fungsi Fi adalah 100. Oke, sekarang kita ke sifat berikutnya ya, sifat ke-7. Sifat ke-7 ini juga salah satu bentuk modifikasi ya untuk notasi sigma. Jadi kalau ada sigma K sama dengan M sampai N dari suatu fungsi AK, kita dapat ubah bentuk ini menjadi bentuk, ada 2 pilihan ya, yaitu bentuk yang ini, di mana sigma K sama dengan M-nya dan N-nya ini kita tambahin dengan sebuah bilangan. Jadi harus sama ya, sama-sama ditambah dengan P. Nah ini boleh ya, boleh diubah seperti ini asal ya variabel K-nya harus dikurangi dengan P.
maka nilainya akan sama dengan notasi yang di depan. Nah, bisa juga diubah menjadi bentuk yang seperti ini, ya. Di mana batas-batasnya K sama dengan M dan N-nya masing-masing sama-sama dikurangi dengan sebuah bilangan yaitu P. Bebas ya adik-adik. Ini boleh ya kalau fungsinya variabel K-nya ditambah dengan P. Nilainya akan sama hitungannya dengan notasi sigma semula. Sifat ini penting nggak ya? Penting banget adik-adik misalkan untuk kita mengerjakan batas-batas yang besar nilainya. Misalkan seperti ini. Ada contoh, sigma K sama dengan 1001 sampai 1005. Tuh lihat, besar-besar ya batas-batasnya dengan fungsi 5K tambah 3. Di sini kita bisa memanfaatkan sifat ketujuh ini. Ya, ini kan besar banget, maka kita bisa kurangi kan ya. Kita bisa kurangi batas-batasnya dengan yang ini adik-adik ya caranya. Jadi K sama dengan 1001-nya. Ya, kita kurangi saja dengan 1000. Jadi kita tentukan nilai P-nya adalah 1000. Nah, yang 1005 juga kita harus kurangi dengan sama-sama P ya, sama-sama 1000. Jadi harus 1000 dua-duanya, nggak boleh beda. Oke, supaya nilainya tidak berubah ya, supaya nanti hasilnya itu tetap sama gitu dengan soal ini. Nah, setelah batas-batasnya dikurang 1000, fungsinya itu harus ditambah 1000. Apa yang ditambah 1000? Variabel K-nya. Jadi, variabelnya itu kan di sini K ya. K ini menjadi K plus 1000. Jadi 5 dikali dengan K plus 1000. Harus pakai kurung adik-adik ya. Nah, itu maksudnya ditambah dengan P. Jadi kalau batasnya dikurang, maka fungsinya harus ditambah dengan angka itu gitu ya. Oke, ditambah 3. Nah, seperti ini adik-adik ya. Selanjutnya ini kita kerjakan jadi sigma K sama dengan 1001 kurang 1000 kan 1 ya. 1005 dikurang 1005. Nah ini kita kerjakan jadi 5K tambah 5000 ya. Ini kita kalikan ya. 5K tambah 5000 tambah 3. Jadi 5K tambah 5003. Udah kecil nih batas-batasnya adik-adik ya. Nilai soal yang diberikan ini hasilnya pasti sama ya dengan nilai ini adik-adik. Asal kita menggunakan sifat-sifatnya dengan benar ya. Nah, jadi tinggal kita kerjakan aja adik-adik ini. Kita pisah. Jadi sigma K sama dengan 1 sampai 5 dari 5K ditambah sigma K sama dengan 1 sampai 5 dari fungsi konstanta. 5K ini 5-nya bisa dikeluarkan ya adik-adik. Jadi 5 dikali sigma K sama dengan 1 sampai 5 dari K. Itu sama saja dengan 5 kali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Ya, ini sebagai sigma K sama dengan 1 sampai K sama dengan 5. Kemudian ditambah dengan, masih ingat adik-adik sifat yang pertama? Tinggal kita kali aja. 5 kali 5003. Nah, ini hasil akhirnya adalah 25.090. Nah, jadi dengan keberadaan sifat-sifatnya ini sangat membantu ya untuk kita bisa menyelesaikan notasi sigma. Oke, kita lihat satu sifat lagi adik-adik ya. Nah, di sini adalah sifat kesamaan ya atau persamaan. Jadi kalau kalian menemukan dua buah notasi sigma yang batas bawah dan batas atasnya sama, jadi di sini batas bawahnya sama-sama M, batas atasnya sama-sama N, serta bentuk fungsinya sama. Di sini fungsinya AK, AI ya. Hanya saja variabelnya beda. Jadi di sini variabelnya K, yang ini variabelnya I. Semuanya sama adik-adik kecuali variabel. Maka nilainya akan sama. Ini. Jadi notasi K sama dengan M sampai N dari AK sama dengan. Jadi nilai ini sama dengan nilai sigma I sama dengan M sampai N untuk fungsi AI. Ya, selama syarat-syarat ini dipenuhi. Contohnya, diketahui nilai sigma K sama dengan 1 sampai 100 dari 3 pangkat K tambah K pangkat 3 sama dengan M. Agak ribet ya fungsinya kakak ambil.
Emang sengaja ya dikasih ribet. Oke. Dan sigma I sama dengan 1 pangkat 100 dari fungsinya 3 pangkat I tambah I pangkat 3 itu sama dengan N. Tentukan hubungan antara M dan N. Nah, di sini kita harus analisis ya. Kita perhatikan bentuk kedua notasi sigma. Yang pertama, memiliki batas bawah 1. Ini dua-duanya memiliki batas bawah 1 dan batas atas 100. Ya. Jadi kedua notasi sigma batasnya sama. Kemudian yang kedua, bentuk fungsinya sama. Ya. 3 pangkat K, 3 pangkat I ditambah K pangkat 3, I pangkat 3. Jadi bentuk fungsinya sama, hanya variabelnya aja yang beda. Maka kesimpulannya adalah menggunakan sifat ke-8, maka M hubungannya adalah sama dengan N. Nah, seperti itu adik-adik ya. Kalau menemukan dua buah notasi sigma yang ditanya hubungannya. Oke adik-adik, sampai di sini pemaparan tentang notasi sigma yang akan membantu kita untuk bisa mempelajari induksi matematika. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.